Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Baik, langsung saja Pak Fendi akan menjelaskan. Kita semua akan belajar tentang kebugaran jasmani, pendidikan olahraga. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas kebugaran jasmani dua unsur. Yang pertama ada latihan kecepatan dan latihan yang kedua latihan kelincahan. Nah, namun sebelumnya mungkin kalian pernah mendapatkan pembelajaran seperti ini. Tetapi hari ini Pak Fendi akan memberikan variasi baru lagi untuk kalian lebih memahami tentang apa dari latihan kecepatan dan latihan kelincahan sehingga nanti kebugaran kalian bagus. Kira-kira seperti itu ya. Nah, langsung saja Pak Fendi akan jelaskan. Jadi dalam pembelajaran untuk hari ini Pak Fendi berharap kalian semua dapat dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, nanti kita mampu menjelaskan variasi latihan kecepatan dan kelincahan untuk kebugaran jasmani dengan benar. Jadi kita bisa memahami nih. Terus yang kedua, kita juga mampu mempraktekkan, bukan hanya memahami, namun kita juga bisa mempraktekkan dari latihan kecepatan ini apa, terus latihan kelincahan ini apa. Nah, dan bagaimana cara mempraktekannya, nanti kalian juga bisa mampu untuk mempraktekkan dan bisa menjelaskan juga. Tetapi yang tujuan yang utama kalian bisa memahami, dan ketika ada pertanyaan apa latihan kecepatan itu, apa latihan kelincahan itu, kalian sudah paham. Itu harapan dari pembelajaran untuk hari ini. Dan dikarenakan saya belum bisa virtual ataupun bertatap muka, maka pembelajaran untuk hari ini saya melalui video. Tolong disimak benar-benar agar kita bisa memahaminya. Nah, lanjut ya. Jadi yang pertama ada latihan kelincahan. Mungkin ada yang bertanya nih, maaf, latihan kecepatan, Pak, latihan kecepatan itu apa ya Pak ya? Jadi anak-anak, latihan kecepatan itu adalah kemampuan menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namanya juga kecepatan. Jadi kalian bisa berlari nih dari titik satu, kemudian mengubah ke titik yang dituju dengan waktu yang cepat. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dalam melakukan kecepatan ini nanti Pak Fendi akan memberikan praktiknya, akan memberikan cara latihannya agar kalian memiliki kecepatan yang optimal. Kira-kira seperti itu. Seperti apa Pak caranya? Nah, nanti kalian yang pertama nih lari melompati palang. Palang yang di sini Pak Fendi menggunakan kardus. Pak, kalau seandainya di rumah saya nih tidak ada kardus, boleh enggak Pak saya menggantikannya? Boleh, bisa menyusun satu kardus atau juga dua kardus, bahkan lebih boleh enggak Pak? Boleh 5. Kalau pengganti dari kardus apa Pak ya? Yang penting aman, itu yang paling utama. Jadi kalian mau pakai tumpukan buku boleh, atau tumpukan kain boleh, yang penting bisa dilewati. Jangan sampai kita sembarangan. Seperti yang kemarin, contoh mau bola, tapi yang dipakai malah panci. Nah, ini kan tidak pas. Jadi tolong anak-anak, kita olahraga pastikan safety-nya juga, pastikan keamanannya. Lalu caranya bagaimana Pak? Kita berlari, kemudian dilompati kardus itu. Fungsinya untuk apa sih Pak? Fungsinya agar otot kalian bisa terbentuk, otot kalian bisa kuat, bisa memiliki power. Sehingga kalau kuat itu bagus. Nah, ini videonya kira-kira seperti itu ya. Kemudian bolak-balik boleh enggak Pak? Boleh, silakan. Yang penting lari kemudian dilompati. Jangan sampai ditabrak. Kalau ditabrak ya percuma. Kalian hanya melatih daya tahannya karena dari lari. Kalau lompat ini kan dibutuhkan untuk membentuk otot paha kalian, sehingga nanti kalau terbentuk, powernya juga terbentuk, massa ototnya juga terbentuk, maka kalian bisa mendapatkan kecepatan. Nah, yang selanjutnya untuk mendapatkan lari cepat, kita menggunakan jarak nih. Jarak yang pertama, ini jarak yang awalnya dari sini, terus kemudian jarak yang kedua sampai garis finish. Nah, kalau seperti ini kalian bisa memvariasi. Contoh, apakah harus jaraknya pendek atau panjang Pak?
pastikan namanya juga lari kecepatan, untuk mendapatkan kecepatan itu tidak usah panjang-panjang 1 kilo Pak. Wah 1 kilo kepanjangan, harus berapa? Paling tidak 10 meter, 20 meter atau 30 meter. Namun larinya harus bagaimana Pak? Namanya juga kecepatan, maka larinya harus cepat, jangan jogging. Kalau pelan itu namanya jogging, maka harus larinya harus cepat. Dengan Pak terus mengukurnya bagaimana? Mengukurnya pakai limit atau yang disebut dengan stopwatch, ada di HP kalian. Nah kalian bisa lari seperti ini, atau kemudian jalan menuju garis start lagi dan lari. Diukur, mama mau ngambil 5 kali nih. Yang pertama masuk 5 detik, terus yang kedua masuk 4 detik, yang ketiga masuk 3 detik. Yang dinamakan kalau di limit lari itu harus lebih rendah untuk menentukan kecepatannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah selanjutnya aktivitas kebugaran jasmani tentang melatih kelincahan. Hampir sama anak-anak, sebenarnya hampir sama, cuman ini ada beberapa yang berbeda. Dari pemahaman kelincahan sendiri ini bisa dikatakan dengan agility adalah kemampuan seseorang bergerak cepat dan mengubah posisi tubuh berulang-ulang. Kecepatan menitik beratkan pada kecepatan merubah arah. Nah ini jelas, ketika kalian merubah arah, contoh mau belok nih, tapi kecepatannya tidak berkurang, atau kestabilan badan kalian itu tetap tidak goyang ataupun tidak miring, sesuai dengan kalian yang ngukur. Nanti caranya bagaimana Pak? Banyak caranya. Latihannya pun nanti Pak Bendi tampilkan juga ini video cara mendapatkan agar tubuh kita lebih lincah. Nah itu yang terpenting, tidak goyang tapi kecepatannya pun juga tidak berubah. Yang pertama nih latihan lari bolak-balik atau bisa dikenal dengan shuttle run. Katanya kalau shuttle run bolak-balik untuk menentukan latihan kecepatan Pak. Tapi ingat, di lari bolak-balik ini badan kita kan ada nih berbelok nih, badannya berbelok. Nah seperti itu yang dimaksud, yang dinilai untuk mendapatkan kelincahan adalah belokannya. Ketika kalian belok, kecepatan lari kalian itu tetap stabil, tidak berkurang ataupun roboh ataupun ke samping ke kanan, tapi stabil. Kecepatannya pun sama dengan yang pertama, tidak berubah. Jelas ya. Jadi lari bolak-balik ini tidak usah panjang-panjang. 2 kilo Pak, wah 2 kilo itu panjang, pakai 20 meter aja atau 10 meter lah. Jadi lari bolak-balik bisa dengan jumlah 3, 5, 7 maupun 10. Yang terpenting daya tahan kalian bagus. Nih lihat nih. Nah seperti itu videonya, langsung belok kemudian belok lagi, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah gambar videonya lari bolak-balik atau dikenal dengan kata shuttle run, kira-kira seperti itu untuk menentukan latihan kelincahan kalian. Bisa dipahami ya sampai di sini ya, mulai ada gambaran. Nah ini yang kedua, pakai tiang nih Pak Fendi. Pak kalau bukan tiang bagaimana Pak? Motor, wah kan lagi-lagi ingat, kalau mau olahraga harus aman, bukan hanya sekedar olahraga tapi tidak aman. Nah itu berbahaya. Lari belok-belok ini, belok-belok ini, berkelok-kelok ini bisa mengarah ke kanan ataupun ke kiri atau bergantian, atau disilang-silang boleh enggak Pak? Belok ke sana, belok tiang sana itu boleh. Pak kalau enggak ada tiang bagaimana? Pakai kardus aja enggak apa-apa, pakai kun, pakai ini Pak, pakai buku ditumpuk boleh enggak Pak? Boleh, silakan. Kira-kira seperti itu ya. Nah coba nih lihat nih videonya. Jadi ini berbelok ke kanan. Nah ketika belok ini kecepatannya tidak berkurang anak-anak. Ini memang di slow motion agar kalian bisa memahami, karena ini video animasi, jadi memang Pak Budi untuk intinya kesusahan untuk berbelok adanya. Tapi untuk kalian bukan seperti itu juga larinya. Nanti larinya begitu juga, jangan, harus berbelok. Bisa berbelok ke kanan ataupun pakai belok kiri, boleh enggak Pak? Boleh, atau dipakai silang itu juga boleh. Kira-kira seperti itu ya. Karena yang terpenting itu adalah lari belokannya. Nah terus yang kedua, yang selanjutnya larian berkelok-kelok atau bisa juga dikatakan dengan lari zigzag. Kayaknya sih pernah ya Pak kita melakukan seperti itu. Memang pernah. Tapi di sini Pak Fendi hanya merubah jarak. Kalau dulu kan kita pakai lurus nih, dari kelas 2 sampai kelas 3 kita pakai lurus. Nah sekarang kita pakainya sedikit agak melebar ke samping kanan, samping kiri. Dan fungsinya, nah itu lihat garis putih itu, belokannya seperti itu.
Ya, jelas ya. Jadi ada badan yang berbelok. Nah, itu kan belok. Ini sebetulnya belok karena ini animasi, Pak Fendi juga susah untuk mengeditnya. Jadi kalian harus memahami sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Ini bisa dilakukan berapa kali sih, Pak? Semampu kalian. Katakan nih, dalam seminggu kalian mau latihan 3 kali. Senin, Rabu, Jumat, boleh, silakan atur sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Jumlahnya sampai berapa, Pak? Sampai 100. Wah, kebanyakan. Yang penting kalian kuat dulu daya tahannya. Nah, setelah ini Pak Fendi berharap kalian sudah memahami. Yuk kita membuat tugas nih. Tugas yang pertama tolong dicatat di buku PJOK, nanti dikirim ke Pak Fendi. Jelaskan variasi latihan kecepatan dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Tadi sudah dijelaskan, silakan dicatat. Terus yang kedua, yang penting nih. Kalian melakukan gerakan seperti tadi atau ada tambahan lain, Pak? Boleh, silakan. Pak, saya punya gambaran lain tentang kelincahan dan kecepatan. Silakan, itu lebih senang saya. Jadi tolong difoto atau dikirim video, sangat singkat saja, yang penting ada bukti. Oh, anak ini sudah melakukan. Syukur-syukur kalian melakukan dengan full sehingga kalian bisa merasakan manfaat dari latihan kecepatan dan kelincahan. Sampai di sini anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang bagus dari Pak Fendi. Selebihnya saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih untuk waktunya hari ini, sangat luar biasa. Tetap jaga protokol kesehatannya, walaupun PPKM-nya sudah melonggar, namun anak-anak harus benar-benar hati-hati ya, pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.